Baik, para umat, ya mari kita sebelum masuk ke dalam Dhammadesana, ya mari kita sikap beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Akko dena jine kodang asadung asa saduna jine. Jine kadaryang danena sacena likawadinang. Seseorang yang patut menaklukkan kemarahan dengan ketidakmarahan, menaklukkan ketidakbaikan dengan kebaikan, menaklukkan kekikiran dengan berdana, menaklukkan ucapan dusta dengan kebenaran. Sotihotu, Namo Buddhaya, dan selamat pagi. Ya, saya sampaikan kepada segenap pengurus ya yang membantu kelancaran dalam rangka puja bakti Waisak ya, kepada yang memimpin, ya kepada yang mengatur, ya sudah cukup baik, ya di mana sekelompok mahasiswa berinisiatif untuk membuat acara ini, acara nobar, ya nonton bareng katanya begitu ya. Kalau ada yang bilang bukan nobar Bante, keliru. Ya, ini nobar, nonton bareng. Tapi lebih fairnya semua ikut open video. Nah, begitu. Ya, biar adil ya semuanya buka video. Nanti saya sedih, saya buka video enggak tahu kepada siapa saya berceramah. Jangan-jangan baru pada bangun ya. Atau lagi nyisir dulu. Oke, baik. Ya, hari Waisak tentu sudah tidak asing buat Anda semua. Nah, tentu di sini umat Buddha, ya khususnya mahasiswa, ya mengulang kembali, ya memperingati bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ya, mana tahu ada teman-teman yang tidak nampak, ya, makanya diundang di via Zoom. Ya, kalau diundang via YouTube sama aja bohong. Ya, masih mending via Zoom saling tatap-tatapan. Ya, Anda bisa saling melotot. Ya, ini kalau via Zoom. Ya, dengan acara seperti ini Anda akan akrab. Ya, Anda akan akrab. Tentu nilai-nilai Waisak ya sangat-sangat besar. Ya, sangat-sangat besar sekali. Apalagi khususnya Sangga Theravada mengangkat tema cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Memang ini sangat penting ya, khususnya teman-teman ya mahasiswa berbicara mengenai cinta kasih. Ya, sebelum saya membahas tentang cinta kasih, saya ingin menyinggung ya bahwa Sang Buddha atau Bodhisatta ya
Saya ingin mengulang kembali agar Anda tidak lupa. Ya, Bodhisatta ya dilahirkan ya tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Dan yang sekarang itu negaranya Nepal. Ya. Kalau Anda pernah ke Nepal, Anda akan tahu rasanya di sana. Ya, ada dingin, ya kan? Ada panas, panas dingin kalau gitu Bante. Bukan ya, bukan panas dingin, tetapi cuacanya. Ya, jadi di sana ada beberapa musim. Sama sebenarnya Nepal dengan India itu. Ya, hanya sekarang terpecah-pecah. Ya, jadi di sana Ratu Mahamaya melahirkan pangeran ya, Bodhisatta Siddhartha di Taman Lumbini. Ya, di Taman Lumbini. Mau pulang perjalanan mau pulang ke rumah orang tua. Ya. Baik, itu kelahirannya. Lalu Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha menjadi Buddha atau mencapai pencerahan di Bodh Gaya. Ya, di Bodh Gaya itu di India. Ya, di India tahun 588 sebelum Masehi. Ya, Anda hitung sendiri ya, kira-kira itu berapa lama dari hitungan sekarang. Lalu mangkatnya Bodhisatta, mangkatnya Sang Buddha Gautama di taman di pohon ya, di pohon sala, di bawah pohon sala. Ya, pohon sala itu aslinya itu wangi sekali. Ya, namanya itu daerahnya Kusinara dan itu masih di India. Ya, masih di India. Oleh karena itu, silakan Anda yang mau berkunjung ya ke India, jangan hanya berkunjung di Mobile Legend ya. Itu ya, jangan hanya berkunjung di PUBG, ya Anda berkunjung di PUBG hampir setiap hari. Ya, Anda harus paham itu, Anda harus kunjungi juga ke India. Ya, ke India di mana tempat Bodhisatta dilahirkan hingga menjadi Buddha. Ini sangat penting, ya, sangat penting kita berziarah ke sana. Ya, siapa tahu nanti di sini para mahasiswa ngumpulin duit, ya, ngumpulin uang selama masa pandemi. Nah, ini kan nggak kemana-mana. Jadi harusnya cuannya ngumpul, ya. Ya, itulah sekedar mengingat, jangan sampai umat Buddha tidak tahu, ya. Pertapa Siddhartha, Bodhisatta Siddhartha lahir, tidak tahu di mana dia lahirnya. Ya, pencerahan sempurna tidak tahu di mana dia. Nah, ya kan? Oleh karena itu ini sangat penting. Nah, kenapa sering disebut Tri Suci Waisak? Ya, ini 3 peristiwa suci. Ya, suci di sini adalah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran batin. Apa itu kotoran batin? Pikiran-pikiran yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk. Nah, kita harus bebas dari itu. Ya. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting berbicara mengenai cinta kasih. Nah, bukan cinta kepada pacar, ya, beda, ya, beda. Cinta kasih kepada pacar dengan cinta kasih yang dimaksud oleh Sang Buddha itu beda. Ya, kalau cinta kepada pacar itu memiliki, ya, memiliki. Cinta karena ingin memiliki. Ya, kalau tidak ingin memiliki maka dia tidak akan cinta. Ya, kalau tidak akan cinta. Kalau orang tidak cinta jangan dipaksa ya. Apalagi pakai dukun, nggak boleh. Ya, apalagi pakai orang tua. Mak, aku nggak jadi pacaran sama dia, mak. Gitu ya. Janganlah ya. Urusan cinta orang tua nggak boleh ikut-ikutan. Nah, jadi berbeda dengan cinta kasih yang dimaksud oleh Sang Buddha. Cinta kasih yang dimaksud oleh Sang Buddha itu seperti mita. Ya, meta sama aja. Ya, meta bukan minta, tapi meta atau mita. Ya, sahabat dekat. Ya, itu. Nah, di sini Sangga Theravada Indonesia mengangkat tema cinta kasih.
Ya, agar apa? Membuat Indonesia ini semakin luhur. Karena Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. Ya, apa nilai luhur? Ya, nilai luhur sini adalah nilai yang menjunjung tinggi moralitas. Ya, moralitas, kepedulian, gotong royong, ya, seperti itu. Buktinya apa? Buktinya Borobudur. Borobudur dibangun kalau dengan tekanan-tekanan, kalau dengan paksaan-paksaan, tentu Borobudur tidak seindah yang kita lihat. Ya, kalau Anda, ya saya kasih contoh yang sangat nyata. Silakan Anda merenungkan. Kalau Anda disuruh bikin nasi goreng, ya, padahal Anda tidak suka bikin nasi goreng dan tidak bisa bikin nasi goreng. Dan tidak menjiwai bumbu-bumbunya yang mana yang harus dicemplungin. Tapi Anda dipaksa oleh orang tua, suruh bikin nasi goreng. Saya jamin nasi goreng Anda akan nano-nano. Ya, entah bawang putih kebanyakan, entah garam kebanyakan, entah micinnya yang kebanyakan. Ya, itu. Itu karena dipaksa. Ya, bahkan tidak bisa masak air. Masak airnya kematangan. Ya, masuk kematangan apa nih? Sampai kering. Ya kan? Masak mie kematangan, masak telur keangusan. Itulah orang yang kalau dipaksa tidak bisa. Nah, kalau Borobudur logikanya dipaksa oleh raja-raja di zaman itu tentu tidak seindah. Ya, tidak seindah yang kita lihat sekarang. Ditambah lagi di situ di bawah reliefnya itu digambarkan kehidupan masyarakat. Ya, tingkatan-tingkatannya. Ya, di sini saya tidak membahas Borobudur, hanya sekilas saja. Bahwa memang itulah keindahan Borobudur dibuat dari keindahan yang membuatnya. Ya. Nah, saudara-saudara, tentu ini perlu diperhatikan oleh kita. Ya, kalau kita sebagai mahasiswa, ya, Anda sebagai mahasiswa, bukan saya ya, saya tidak jadi mahasiswa. Anda yang jadi mahasiswa, ya Anda harus punya kepedulian. Ya, orang yang diliputi dengan cinta kasih adalah orang yang peduli. Ya, orang yang sangat peduli, orang yang sangat care, orang yang sangat simpati. Itulah orang yang penuh dengan cinta kasih. Coba kalau Anda membayangkan, sedikit melamunlah begitu ya. Nah, jadi orang-orang itu semua tidak sopan, tidak care, semuanya sendiri, sekarapnya sendiri. Ya, tentu bangsa ini tidak lagi menjadi bangsa yang luhur. Ya, bangsa yang luhur itu kan bangsa yang bermoral, bangsa yang care, peduli. Nah, kita sungguh bahagia ya lahir di negara Indonesia. Ya, di samping kita sendiri punya timbunan karma baik, ya sehingga kita bisa dilahirkan di Indonesia Raya. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Kita punya iklim yang bagus, iklim yang baik, budi pekerti yang cukup, dengan beragam keyakinan yang selalu harmoni. Ya walaupun ada gesekan itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Tetapi ini khususnya bagi Anda yang beragama Buddha atau yang lain tentu harus sepakat, bukan sekedar sepakat, harus sepakat bahwa setiap orang itu harus memiliki cinta kasih yang universal. Ya, kalau cuman sendiri hanya lokal, ya itu seperti Anda mencintai pacarnya Anda, ya. Anda nggak mungkin kan mencintai pacar orang lain? Nah, ada Bante mencintai pacar orang lain itu loh, ya. Nah, dan makanya berbeda dengan cinta kasih yang dimiliki oleh Sang Buddha. Sang Buddha itu universal. Mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, mau matanya sipit, satu garis, atau mau matanya melotot. Itu semua cinta kasihnya sama. Ya, sama. Dari beda-beda-bedain. Mau rambutnya keriting, mau lurus, mau keribo, mau kulit putih, mau kulit hitam. Atau warna-warni, terserah mau kulit apa. Yang pasti, ajaran daripada cinta kasih Sang Buddha ini universal. Tidak dibatasi, benar-benar universal.
seperti seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Begitu. Nah, saudara-saudara, tentu memang ini harus menjadi catatan penting dalam hidup kita. Bahwa cinta kasih ya di ajaran Sang Buddha ini adalah universal. Ya, kalau Anda hanya cinta kepada handphonenya, ya peduli dengan handphonenya, tidak peduli dengan yang lain, itu berbeda. Ya, berbeda sekali. Kalau Anda punya cinta kasih, Anda harus merawat. Ya, merawat ibu dan ayah. Merawat benda-benda yang Anda miliki, supaya Anda tidak boros, atau Anda merasa mampu. Ya, Anda merasa mampu, tetapi Anda tidak peduli, Anda sama aja krisis cinta kasih. Ya, bayangkan kalau setiap bangsa krisis cinta kasih, itu pasti perang. Ya, itu pasti perang. Saling tunjuk. Ya, bahkan Sang Buddha mengatakan bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Ya, kebencian tidak akan pernah berakhir. Ya, mau kita benarkan seperti apapun harus dibalas, itu tidak akan pernah berakhir. Ya, Anda pun berakhir, ada penderitaan di sana. Ya, ada orang lain yang menderita akibat dari dorongan ego kita. Ya, ego. Terkadang ego di sini bisa merusak ya semua. Ya, semua. Anda memiliki ego yang tidak terkontrol, akhirnya apa? Hubungan dengan orang tua juga tidak baik, hubungan dengan masyarakat juga tidak baik, hubungan dengan pasangan Anda mungkin tidak baik. Itulah ego. Ya, karena cinta kasih ini tidak boleh pakai ego. Pakai apa, Bante? Pakai kepedulian. Jadi kalau Anda peduli, berarti Anda menjaga dia. Menjaga barang Anda, menjaga orang tua Anda, ya, menjaga pasangan Anda. Kalau itu memiliki cinta kasih yang universal. Nah, saudara-saudara, ada kata-kata Sang Buddha yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ada di Sutta Sedaka Sutta. Kalau Anda mau mencoba melirik-lirik sedikit kitab suci, ya, karena umat Buddha itu banyak yang tidak melirik kitab suci. Ya, meliriknya apa? Ya, kitab Google Translate. Bagaimana nih? Pakai bahasa-bahasa yang indah. Ya. Atanang bikawe rakanto parang rakati. Parang rakanto atanang rakati. Ya, apa yang dimaksud? Melindungi diri sendiri, ya. Jadi dengan melindungi diri sendiri berarti melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain berarti melindungi diri sendiri. Nah, lo bingung nggak? Ya kan? Coba pikir-pikir. Ya. Dengan melindungi diri sendiri berarti melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain berarti melindungi diri sendiri. Kalau Anda belum paham, Anda meditasi dulu ya di bawah pohon semalaman. Dengan melindungi diri sendiri, melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain, melindungi diri sendiri. Nah, itulah cinta kasih. Ya, cinta kasih. Jadi Anda harus melindungi diri Anda. Melindungi diri di sini juga melindungi orang lain. Kenapa? Apa yang dimaksud? Ya, melindungi diri sendiri dari perbuatan jahat. Ya, melindungi diri sendiri dari pikiran yang buruk. Kalau tidak melindungi diri sendiri, otomatis kita bisa berbuat buruk. Kalau kita berbuat buruk, orang lain tidak terlindungi, malah orang lain tersakiti. Ya, aku sakit hati Bante, kata-kata dia menusuk jantungku, menghujam berkali-kali, sampai aku tidak bisa tidur semalaman suntuk. Ya ngapain mikirin orang yang tidak memikirkan kita? Bukankah begitu, Jo? Nah, ya, jadi janganlah memikirkan orang-orang yang tidak memikirkan kita. Itu menjadi lelah hati, lelah batin, akhirnya jadi gegana. Ya, tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Ya kan? Gelisah, galau, merana.
Gelisah tidak tenang, galau juga tidak tenang. Merana itu rasanya loro hati, ya, sakit hati. Ya itulah. Ya, moga-moga mahasiswa itu kan maha pengetahuan gitu ya. Siswa yang maha tinggi gitu ya. Nah, nggak ada maha bante, nggak ada. Ya, jadi mahasiswa ini udah paling hebat ini. Ya, jadi harus nggak boleh ngena gegana itu ya, gelisah galau merana. Ya, berarti kalau masih gelisah galau merana itu kembali ke anak TK yang tidak mengerti jalannya proses kehidupan ini. Itu seperti anak TK. Anak TK itu kan gelisah, kalau nggak kesampaian apa-apa gelisah, galau dia, merana dia. Ya, begitu ya. Nah, itulah kenapa dengan melindungi sendiri, melindungi orang lain, dengan melindungi orang lain juga melindungi diri kita. Nah, maksudnya apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu otomatis. Itu kebaikan akan melindungi kita. Nah, akan melindungi kita. Nah, oleh karena itu, ya, semuanya, cinta kasih ini sangat penting. Ya, berkaitan dengan keluhuran bangsa. Jadi kalau kita mau menjadikan bangsa ini menjadi luhur, menjadi bermoral, tentu berawal di dalam diri kita sendiri. Ya, nanti dari Anda tularkan ke adik Anda, keponakan Anda, ke mama Anda, ke teman Anda, dan lain sebagainya. Nanti akan menyebar semuanya. Ya kan? Nah, begitulah. Sudah Bante, aku sudah bilangin adik saya, ngelawan. Ya, ngelawan gitu kan. Ya kalau udah ya udah, enggak usah dipaksa, nanti Anda diketok. Ya, begitu. Nah, jadi cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Itu dia. Ya. Kalau orang krisis cinta kasih, ya tentu sulit ya dunia ini mendapat kedamaian. Ya, sulit sekali mendapatkan kedamaian. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, jadi oleh karenanya bagaimana Bante bisa melatih cinta kasih supaya kami ya bisa menjadi luhur, ya berpengendalian diri, saling peduli, ya. Ya salah satunya dengan apa? Anda bisa bangun meditasi di pagi hari. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya menjadi anak yang baik. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang baik. Ini cinta kasih. Ya, kalau Anda tidak pernah meditasi cinta kasih, nanti di dalam pikiran ini buruk-buruk semuanya. Ya, temannya telat sedikit, dibilangnya apa? Ya kan? Kekasihnya telat sedikit, dibilangnya selingkuh. Nah, nanti kekasihnya dibilang selingkuh beneran, nah baru deh mantap. Ya, nanti repot. Jadi meditasilah 10 menit setiap hari bangun tidur. Mau tidur meditasi. Ini meditasi di depan televisi. Di depan bioskop. Ya kan? Kalau meditasi di depan bioskop kuat 2 jam. Perhatiannya fokus ke depan. Fokus tuh, dipanggil temennya nggak nyautin dia. Pokoknya fokus dia. Itu juga meditasi. Hanya saja meditasinya tidak mengarah pada perkembangan batin. Ya kan? Apalagi kalau main game, itu udah konsentrasinya pol. Ya, dipanggilin nggak nyautin sama mamanya. Ya, nggak nyautin. Ya, saking dia konsentrasinya dengan permainannya itu, akhirnya dia lupa. Ya, itulah yang dikatakan bahwa kita memang perlu meditasi. Ya, kalau saya tanya satu-satu, apakah Anda setiap hari meditasi? Pasti begitu. Nah, nanti pas ada masalah, Bante, saya ada masalah berat sekali. Suruh meditasi, enggak bisa Bante. Lah, pusing nanti saya. Ya. Nah, jadi janganlah mencari obat setelah Anda sekarat. Nah, itu repot. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Jangan menganggap remeh. Nanti saja lah hujan kan warung-warung banyak begitu kan.
Di pinggir-pinggir jalan juga banyak yang jual payung. Lah, nanti kalau semuanya rebutan, iya kalau nggak kebagian. Kalau nggak kebagian, nah itulah. Nah, jadi ya berbuatlah baik ya sebelum masalah itu datang. Ya, berbuat baik sebelum masalah itu datang. Anda mau berdoa sampai bibir pada kering, pada berbusa, itu masalah nggak akan kelar. Ya, itu masalah tidak akan kelar. Ya, oleh karenanya Anda harus melakukan hal-hal yang lebih baik. Ya, seperti tadi apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, dengan melindungi diri sendiri maka juga melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain juga kita juga terlindung. Itu. Salah satunya apa? Dengan cinta kasih ini, ya, cinta kasih. Ya, ada sampah, ya, kalau Anda lihat sampah di kampus, ya sedotan lah, tisu lah yang jatuh hanya 2-3 biji, Anda bisa latihan untuk berbuat di situ. Anda jangan berpikir bahwa itu bukan tugas saya. Itu tugas kebersihan. Nanti kalau semua orang ikut dengan cara kita yang sama-sama melihat sampah tidak dibiarkan, maka penuh sampah semua. Ya, penuh sampah. Ya. Itulah yang terjadi. Anda pernah lihat di toilet? Nah, itu berantakan karena dia merasa ini bukan tugasku. Ya, kalau hanya 1-2 lembar tisu, ya kita bisa angkat. Saya sering kali kalau ke toilet umum, ya, saya ambil, cemplungin, plung. Nah, karena sudah terbiasa. Tapi kalau kebanyakan, tinggal komplain ke call center, kan begitu. Kalau sedikit, itu buat latihan kita, ya, latihan kita. Untuk apa? Untuk peduli, ya, untuk peduli. Apalagi Anda mahasiswa buat kelompok peduli satwa. Apa satwa-satwa yang sakit di pinggir jalan, Anda bisa call center ya, animal. Ya, ada itu. Kalau Anda tidak sanggup untuk mengobati, Anda bisa call center. Ini ada kucing kecelakaan. Nah, ya udah Anda telepon ke call center itu. Jangan dibiarin. Ih, kok kasihan ya kucingnya ya, kelelep lagi. Aduh, kasihan. Berdiri tapi cuma ngomong begitu aja. Lah, itu nggak punya cinta kasih. Zaman sekarang sudah modern. Ya, punya HP kan semua? Punya lah ya. Ya, kalau nggak punya HP nanti susah cari cem-cemannya. Ya, jadi HP dilihat ya, di search di Google. Penampungan binatang yang terlantar. Nah, tinggal di call. Daerah mana? Jawa Tengah. Daerah mana? Yang paling terdekat. Nah, itu juga kepedulian dari kita. Ya, akan nampak kepeduliannya seperti itu. Nah, saudara-saudara, memang perjuangan Sang Buddha itu tidak ada habis-habisnya untuk kita ambil yang tersirat, ya. Seperti perjuangan Sang Buddha, ya, untuk menjadi Buddha, itu kan juga tidak gampang, ya. Bertapa dengan keras, ya, bertapa dengan keras. Ya, belajar, akhirnya menjadi Buddha. Ya, Anda juga sama, harus bisa demikian. Belajar, terus memperbaiki, hingga akhirnya menjadi pribadi yang ya disebut luhur itu. Ya, cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Jadi kalau Anda memiliki cinta kasih, ini sedang bersumbangsi, ya, ikut andil dalam mempertahankan keluhuran bangsa. Apalagi dari keluarga dan lingkungan, Anda sudah memberikan contoh kepedulian itu. Ya, kalau kita tidak mampu, kita bisa info ke yang lain atau bekerja sama dengan yang lain. Itu. Jangan karena tidak mampu, kita enggan untuk melakukan sesuatu, itu sangat disayangkan. Ya. Umur kita makin lama makin berkurang, bukan bertambah. Ya. Tenaga makin lama makin berkurang, tidak bertambah. Ada di sini makin tua nanti makin kuat, enggak bisa.
Ya, kulit ya makin lama makin peot. Itu. Enggak ada kulit makin lama makin kencang, itu enggak ada. Itu halusinasi. Ya, itu halusinasi. Ya, semua kulit itu semua kendor. Ya, rambut nanti lama-lama yang kurang dari hitam jadi kurang, jadi menjadi putih. Ya, jadi kurang hitam jadi menjadi putih. Itu. Ya, jadi Anda yang masih muda-muda ya, termasuk saya sudah mau tua juga ya. Nah, jadi harus berjuang. Ya, jangan leha-leha. Ya, nanti habis kesempatan. Ya, di masa Covid ini kita harus banyak melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Ya, ada banyak kesempatan di saat-saat ini. Ya, coba kalau nggak ada Mr. Covid ya. Kalau nggak ada Mr. Covid mungkin Anda sudah melanglang buana. Ya, jalan sana, jalan sini, keluyuran sana, keluyuran sini. Nah, jadi banyak kesempatan yang terbuang. Ya, karena ada Mr. Covid, nah Anda menjadi gemuk, Anda menjadi fresh. Nah, coba kalau nggak ada COVID, ya, yang kurus makin kurus, ya, yang sudah besar Bante tambah subur, ya. Saya nggak ngomong gendut ya, tapi subur lah ya. Kalau subur itu kan lebih indah ya bahasanya gitu. Kalau kurus itu juga terlalu kejam. Ya, misalnya ya kalau kurus ya, kalau tambah apa? Ya, kurang nambah beratnya begitu. Ya. Bante kurang nambah beratnya gitu. Jangan bilang kurus. Ya, itu kejam sekali dibilang kurus ya. Nah, saudara-saudara, itulah yang perlu dimaknai ya hari Waisak ya. Ya, karena bulan ini ya ibaratnya tuh kayak tiga peristiwa penting terjadi di bulan yang sama ya, di hari yang sama, di tahun yang berbeda. Itu. Ya, jadi di bulan ini ada 3 peristiwa penting yang baru saja terjadi 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu itu sudah terjadi peristiwa penting. Ya, peristiwa penting. Ya, kita bisa ambil mau yang diambil perjuangannya apa cinta kasih tentu penting banget ya, penting sekali. Ya, cinta kasih sangat penting. Ini akan membuat hubungan kalian menjadi harmoni ya, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan kekasih ya, dengan kekasih juga harmoni karena Anda memiliki cinta kasih yang bersifat peduli ya, yang ada moralitasnya juga ya, bukan hanya sekedar memiliki. Ya memang sejatinya itu cinta itu kan nggak harus memiliki, ya kan gitu. Karena jangan punya konsep kalau cinta itu harus memiliki, tidak juga, gitu. Tidak juga kalau harus memiliki nanti Anda menderita. Aduh, aku suka banget dengan iPhone 15. iPhone 15 belum ada. iPhone 12 ya, iPhone 12 nggak kesampaian. Nah, itu kan juga sedih, gitu ya, sedih. Nah, itulah yang sekiranya bisa saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Ya, mari kita sama-sama untuk mengembangkan cinta kasih ya ke semua lini. Ya, di mana Anda berpijak, di sanalah Anda harus keluarkan cinta kasih Anda. Ya, di mana Anda berpijak. Ya, mau di toilet, mau di kuburan, itu cinta kasih nggak boleh hilang. Ya, kalau Anda lewat tempat-tempat yang angker gitu, Anda jangan takut. Ya, Anda pancarkan. Kalau nampak nanti di depan muka kita, ya misalnya sender bolong begitu, ya pancarkan cinta kasih. Ya, semoga engkau bahagia gitu. Ya. Sudah hantu jangan dibilang hantu. Ya. Jangan. Ya, nanti dikejar-kejar kamu. Ya. Ya, jadi mari kita sama-sama memancarkan cinta kasih dengan perilaku, ya, dengan tindakan. Jadi kita tidak bisa hanya dengan teori itu tidak bisa. Harus benar-benar tindakan. Kita harus peduli, kita harus care. Ya, kita harus care. Ya, kita bantulah. Ya, minimal keluarga, ya diri sendiri.
Ya, diri sendiri, teman, dan seterusnya. Lakukan yang kecil-kecil. Ya, kalau kita tidak bisa yang besar-besar, yang kecil-kecil. Ya, membuang sampah ya dengan baik, tidak sembarangan. Yang buang tisu nggak asal lempar sambil jalan sambil buang. Ya, buang botol minum main lempar aja. Ya, itu kan juga orang yang tidak punya kepedulian. Ya, tidak punya kepedulian. Dan sekali lagi ingat ya pesan Sang Buddha, dengan melindungi orang lain, dengan melindungi diri sendiri, maka orang lain terlindungi. Dengan melindungi orang lain, termasuk langsung melindungi diri sendiri. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sehat, sejahtera. Jangan lupa kemana-mana selalu pakai masker, karena COVID ya semakin hari semakin meluas jangkauannya. Ya, hati-hati. Nah, maka pakai masker, jangan karena teman, jangan karena saudara, lalu Anda mengabaikan, Anda tidak peduli. Nah, kalau Anda tidak peduli, ya berarti Anda tidak memiliki cinta kasih. Ya, kalau Anda peduli, justru Anda saling mengingatkan keluarga. Ayo pakai masker, cuci tangan sebelum masuk rumah, begitu. Ya, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, enggak apa-apa. Supaya apa? Benar-benar nanti Mister Coronanya enggak betah. Ya, kalau kita masih sambut dengan sikap-sikap yang tidak peduli, ya nanti Mister Coronanya menjadi betah. Enggak mau hengkang dia. Ya, masih bersarang. Ya, masih bersarang. Ya, baiklah. Semoga cinta kasih membawa keluhuran untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Puja Bakti dan Dhamma Desana telah selesai dilaksanakan. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kepada Bante Senajayo dan mengisi acara tadi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk on mic atau bisa dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oh, ada pertanyaan. Seperti talk show. Ya, bagaimana nih teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh nih, langsung on mic. Oke, aku izin bertanya. Ya, silakan. Halo, nama budaya Bante. Nama budaya. Perkenalkan, aku Audi. Nah, tadi kan Bante sempat bilang kalau misalnya tuh orang cinta kasih tuh yang kayak kurang peduli dan lain-lain. Nah, itu ciri-cirinya cuma kurang peduli aja kah? Atau ada ciri-ciri lainnya juga? Lalu, itu kalau misalnya kan ada kan orang yang introvert atau gimana, bukan introvert juga sih, kadang-kadang memang ada orang yang cuek gitu kan. Nah, apakah itu juga termasuk orang yang kurang cinta kasih gitu, Bante? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang cukup memasyarakat. Halo? Ya. Sudah? Sudah ya? Sudah tanyanya ya? Sudah, Bante. Ya, sudah kan belum dijawab. Ya, bentar ya. Oke. Introvert ya biasanya tuh itu kalau itu kan istilah seperti medis ya sebenarnya. Nah, medis itu kan tahu introvert itu seperti apa. Nah, tentu itu tidak bagus ya. Tidak bagus karena terlalu tertutup. Ya, terlalu tidak terbuka juga. Dan itu seperti dia tidak membuka wawasan, dan itu sebenarnya sudah merugikan diri sendiri. Sudah merugikan diri sendiri. Dan ciri-ciri daripada cinta kasih apakah hanya dari kepedulian? Banyak. Ciri-ciri dari cinta kasih itu tidak gampang marah. Ya.
Kita gampang marah. Nanti gara-gara gelas pecah marah sampai sebulan, ya kan? Gara-gara HP dipinjam teman nggak dipulangin marah sampai 5 tahun, begitu. Gara-gara HP. Nah itu kan juga ciri-ciri orang yang tidak memiliki cinta kasih yang lepas ya, yang universal gitu. Tapi kalau misalkan muncul kemarahan, kita sadari aku tidak baik marah. Nah langsung hilang. Itu bentuk daripada cinta kasih. Karena dia tidak boleh. Ya, kalau dia marah, otomatis dia tidak melindungi dirinya sendiri dari apa? Dari ketidaktenangan. Nah karena dia mau marah, lantas dia ingat, saya harus lindungi diri saya. Saya tidak boleh tertekan, saya tidak boleh gelisah karena dia. Nah, jadi kita harus lindungi diri kita. Kalau kita melindungi diri kita, otomatis orang lain juga menjadi terlindungi. Yang kita anggap musuh itu menjadi masalahnya selesai. Itu masalahnya selesai. Jadi kita lanjutkan lagi. Ya, jadi masalah untuk ciri-ciri cinta kasih ya tidak hanya orang yang peduli, ya juga orang-orang yang selalu menjaga supaya tidak marah, orang-orang yang penyabar, positive thinking juga sama. Itu juga faktor daripada cinta kasih. Positive thinking itu bagus, ya bagus. Mau orang bilang salah terserah. Positive thinking itu sangat bagus daripada orang negative thinking. Ya, begitu. Ya, jadi sangat luas ya, orang yang sabar, orang yang peduli, orang yang selalu turut meringankan beban orang lain ya. Jadi orang yang cinta kasih ini orang yang turut meringankan beban orang lain ya. Seperti tadi saya katakan, sampah berserakan 1 atau 2 lembar ya kita ambil. Itu langsung otomatis tidak dibuat-buat. Ya, otomatis. Kalau ribut itu juga otomatis akan mengalah. Jadi orang cinta kasih itu suka mengalah, bukan berarti kalah. Ya, mengalah itu tidak mau menambah daftar masalah. Ya. Karena masalah akan membuat masalah. Ya kan? Masalah membuat masalah. Karena masalah selalu membuat rumit. Ya, masalah itu selalu membuat rumit. Ya, jadi jangan sampai kita membuat masalah ya, karena menjadikan diri kita menjadi bermasalah. Ya, itulah yang harus dilakukan. Terima kasih Bante. Aku boleh nanya lagi nggak sih? Boleh. Mengenai itu yang mengalah bukan berarti kalah. Itu sama aja kayak pasrah gitu nggak sih Bante? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita ada di konflik gitu, kalau misalnya kita mengalah, kita tuh malah yang jadi pihak, ternyata bener nih dia yang salah gitu. Kan kita, misalnya kita mengalah kan kita tidak melakukan apa-apa gitu kan di belakangnya. Ya. Kan orang mikirnya kita yang salah gitu. Ya, betul. Wah, bagus nih, pinter nih pertanyaannya nih. Pinter nih. Ya, ini kayak gini nih, bagus nih. Ya. Bagus, tapi bingung jawabnya kan? Ya, memang mengalah. Ya. Mengalah di sini saya belum lanjut untuk lebih detail, tetapi tadi singkatnya saja mengalah itu. Tetapi mengalah di sini sebenarnya adalah mengalah yang sudah diperhitungkan dengan bijaksana. Ya, kalau hanya mengalah saja itu pasrah karena tidak ada proaktif. Ya, jadi mengalahnya itu pasif, bukan proaktif. Nah, proaktifnya ini didorong oleh apa? Cinta kasih atau kebencian. Itu berbeda. Kalau proaktifnya dilandasi dengan kebencian, tentu masalah tidak akan kelar. Tetapi kalau proaktifnya didorong oleh cinta kasih, kebijaksanaan, tentu mengalah di sini menjadi lebih luhur, ya lebih bermoral begitu, lebih mendamaikan. Ya, memang kalau kita hanya mengalah saja pasif, ya itu kita habislah sama orang itu. Apalagi di dunia pekerjaan, mengalah di sini harus diukur, ya ukurannya ya kita dorong dengan bijaksana ini, ya bijaksana. Dan mengalah juga ada istilah itu
Ka itu tegas, ya, tegas. Mengalah di sini bukan lemes ya. Yang tadi dimaksud itu sepertinya mengalah yang lemes, yang pasif, yang tidak punya pengetahuan, itu salah. Ya, jadi mengalah di sini sesuai dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan cinta kasih. Ya, begitu Kak. Tapi kan simpelnya ya, mengalah lebih baik daripada cari masalah, gitu. Tetapi harus memiliki ya dorongan-dorongan yang tadi, begitu ya. Jangan mau kalah, gitu kan. Kalau dia pacarnya 5, kita nggak boleh 5, 6. Gitu. Ya itu salah itu. Ya, jadi tidak bijaksana kalau itu. Baik, terima kasih Bante. Baik. Bante, ini ternyata masih ada pertanyaan Bante. Ya, Nah, silakan dibaca. Oke. Nah, misalkan terdapat kasus di mana seorang ayah suka bermabuk-mabukan dan selalu meluapkan kemarahan kepada ibunya berpuluh-puluh tahun, apa yang sebaiknya seorang anak lakukan? Misalnya sang anak susah menghandle ayahnya dengan cinta kasih dan berharap ibu bercerai saja, Bante. Bagaimana begitu, Bante? Berharap cerai juga tidak bagus. Ya, karena itu pikiran yang sebenarnya pikiran yang dilandasi oleh dosa. Dosa itu ketidaksukaan, gitu. Ketidaksukaan, kebencian, penolakan, ya, kemarahan itu semua dosa. Tidak suka juga itu dosa. Saya tidak suka nasi goreng, walaupun kita tidak marah, tapi kita tidak suka itu dosa. Ya, bahasa palinya dosa. Dosa itu bukan hukuman ya, gitu. Bukan hukuman, bukan ganjaran, tetapi dosa di sini seperti bentuk emosional saja. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang anak ya yang sudah bertahun-tahun ya, tentu ini kan seperti alot ya, seperti sulit sekali gitu. Tetapi yang perlu dilakukan sedikit demi sedikit adalah tetap kalau kita punya kedekatan dengan ayah, ya kita bisa dekati ayahnya itu. Ya, kita tidak perlu banyak menceramahi orang tua itu tidak perlu, karena nanti bakalan kita disemprot. Ya, nyeramain orang tua, kamu saya lahirin tapi kamu nyeramain saya, dasar kamu ya, anak siapa kamu ini? Nah, gitu. Nah, dan ini dimarahin. Nah, apa yang dilakukan Bante? Ya, sesekali ayahnya ditawari, Pak, kalau ayahnya beragama lain, misalnya, Pak, kita ini yuk, kita ibadah, misalnya begitu. Kita ini yuk, kita berbuat baik di panti jompo atau di panti asuhan. Kita ajak orang tua itu lihat realita, gitu loh. Realita di sana tuh banyak sekali orang yang menderita, begitu. Tertekan, depresi, dan itu kita ajak, kita lihat, suruh lihat di sana. Ya, suruh lihat sambil orang tuanya itu dikasih, Pak, Papa berdana ini aja, nanti kasih rumah sakit ini, begitu. Itu cara mengajarkannya. Dengan cara dia bisa melihat seperti itu, ya harapan kita ya pasti tentu apa yang dianjurkan ini bisa merubah sikap, gitu. Tentu perlahan-lahan, tidak bisa kita cepat-cepat. Terus juga dilihat ibunya. Nah, apa yang menyebabkan seorang ayah menjadi mengapi-api? Juga kadang kan juga harus dilihat juga sisi yang lain dari ibunya apa. Nah, awalnya itu apa? Kalau di regresi itu kan pasti melihat akar permasalahannya yang di awal sekali. Itu ya, di awal sekali. Kalau itu tidak dilihat di awalnya itu, cari penyebabnya sulit. Ya. Pertama memang cari penyebabnya, ya kan? Kedua, sampingannya adalah ajarkan atau tunjukkan orang tua tentang nilai-nilai yang baik. Begitu. Tunjukkan nilai-nilai yang baik. Walaupun orang tuanya sudah tahu tidak apa-apa, diajak langsung. Ya, ajak langsung apakah berdana makan di orang-orang yang kurang mampu, begitu. Itu begitu. Ya, yang pertama cari penyebabnya. Kenapa sampai ayahnya marah terus? Apa penyebabnya? Apakah dari ibunya? Apakah dari ayahnya? Itu harus tugas anak mencari itu. Ya, Anda harus jadi detektif Conan. Nah, Anda harus jadi detektif Conan. Ya, jangan detektif main game terus.
Itu ya jawabannya ya. Terima kasih. Terima kasih Nggak Bante. boleh dan nggak boleh memihak. Nah, Baik, Bante. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? nggak ada. Oke, Udah Oh, boleh, habis. masih boleh nggak ya? masih boleh MC? Boleh. oke, silakan. Oke ya. Pertama-tama Sotio tuh nama budaya Bante. Ya, Ya, kemudian, nama budaya. nama saya Ivan. Ya, saya sebenarnya alumni di sini bukan mahasiswa. Ya. Ya, jadi saya mungkin akan menanyakan satu hal yang akan sering ditemui sih, terutama di dunia kerja, dunia setelah lulus juga ya. Jadi saya mau nanya pendapat Bante tentang white lies, ya, kebohongan baik katanya ya. Kayak misalnya menurut kita tuh sesuatu yang sebenarnya buruk atau menurut nurani kita tuh buruk dilakukan, tapi akan berdampak baik kepada orang lain. Ya, contoh misalnya mungkin di dunia pekerjaan mungkin tulis bond palsu atau tulis ini, ya kan, itu mungkin akan terjadi sehari-hari di umat Buddhis di kehidupan sehari kita. Jadi mau nanya pendapat Bante aja. Jadi itu sebenarnya di dalam agama Buddha tuh bagaimana? Kan kita juga tahu karma itu berbuah kan karena adanya tanha, keinginan dari kita. Nah, oke. Itu aja sih Bante ya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bermanfaat ya untuk yang lain ke depannya. Apakah nanti jadi teroris, apakah nanti jadi koruptor? Nah, Anda sendiri yang menentukan. Ya, tentu kita di dalam Buddhis itu memegang sila keempat. Ya, ucapan yang benar. Begitu. Nah, sekarang begini. Selama orang bekerja dengan, atau sebelum saya jawab, saya ingin cerita sedikit. Ada tugas penjagal Algojo di zaman Sang Buddha. Di Basahata dia pensiun di usia 50 tahun. Nah, sepanjang hidupnya selama 50 tahun dia menjadi penjagal. Jadi dia motong leher orang. Ya, tugasnya seperti itu. Nah, dia kalau tidak turuti kemauan raja, maka dia yang akan dipenggal lehernya. Oleh karena itu, tiba waktunya dia pensiun, dia mau berdana makan kepada bukan mau berdana makan, tadinya mau makan sarapan, makan pagi lah gitu. Lihat Bante lewat depan rumahnya, dia baru mau nyuap gini nggak jadi. Saya sudah tua, kalau saya mati tanpa kebaikan, karena kerjaan saya motongin leher orang, akhirnya ya saya danakan saja. Ya dia bawa makanannya ini, makanan yang terakhirnya. Nah, dia bisa masak atau dia bisa beli lagi seperti itu. Dia kasih ke Bantenya. Nah, seperti biasa, seperti zaman dulu, kalau habis terima dana makan, biasa para Bante itu kumpul di desa untuk memberikan ceramah singkat. Nah, ceramah singkat. Nah, lalu tidak lama kemudian si orang ini yang berdana bubur juga ikut datang. Nah, selama Bante ini berceramah pesan singkat, si Algojo ini, mantan Algojo ini gelisah, nggak bisa diem, ya tidak bisa diem, bisa gelisah, banyak pikiran dia. Akhirnya setelah di akhir khotbah, Bantenya bertanya, apa yang kamu pikirkan? Aduh Bante, saya ini kerjaan saya nggak baik, buruk, ya saya ini berapa puluh orang, berapa ratus, berapa ribu orang saya memotong kepala karena ada yang melanggar ya saya menjadi tugas untuk menghukum mati. Nah, Bantenya tanya, apakah itu atas dasar kehendak Anda? Tidak Bante, saya itu disuruh gitu. Saya disuruh Bante. Saya sebenarnya tidak niat untuk mau membunuh, tapi saya disuruh. Ya, saya disuruh. Nah, akhirnya Bantenya bilang, jika itu di awal bukan kehendakmu dan kamu tidak bersuka cita di situ, bersenang-senang di situ, menyenangi
itu, tugasnya itu, kenapa kamu harus gelisah? Gitu. Kenapa? Karena itu bukan niat daripada kamu. Kamu dengan terpaksa melakukannya. Jadi si Agojo ini selama 50 tahun itu terpaksa. Bukan dengan suka, cita, gemar membunuh. Tetapi setiap kali mau potong, dia merasa takut banget. Gitu, takut. Tetapi yang dipotong ini kan ngelirik. Gitu mungkin ya. Awas saja nanti kalau gua mati, gentayangin. Gitu kan. Nah, mungkin dari sekian ribu yang meninggal, ada saja yang ada dendam kan. Dendam gitu sama si tukang potong ini. Nah, manakala ya biku ini selesai mendengarkan ceramah, tenang. Tenang dia. Jalan pulang ke rumah, tenang, damai, karena dia sudah tidak dibayang-bayangi rasa penyesalan, karena itu tidak pantas disesali, itu bukan motif awalnya dia. Nah, jalanlah dia pulang. Konon ceritanya ada yang nyeruduk dia. Ya, yang nyeruduk ini yaitu seperti bahasa sekarang mah bahasa siluman mungkin gitu ya. Jadi yang nabrak ini mantan narapidana yang dia penggal, yang punya kebencian, nanti saya balas kamu. Begitu. Akhirnya dia meninggal lah ini si orang ini di tempat itu juga. Nah, tapi meninggalnya bukan di alam rendah, malah di alam yang bahagia. Kenapa? Pertama, dia berdana makan dengan ketulusan hati. Kedua, dia mendengarkan dhamma sehingga yang tadinya gelisah menjadi tenang. Nah, ketika diseruduk itu dia dalam kondisi tenang, tidak gelisah, tidak takut dan lain sebagainya. Nah, kasus yang di dalam pekerjaan-pekerjaan di era modern seperti ini, apakah itu kesenangan seseorang untuk menipu? Nah, itu berbeda. Justru itu karma buruk, karena dia senang banget menipu. Ya, membuat kecurangan-kecurangan. Tetapi dilakukan dengan terpaksa, disuruh sama bos dan lain sebagainya karena kita mau tidak mau bekerja di sini. Ya, tentu dengan sangat terpaksa mungkin ada yang menjalaninya. Tentu efek daripada perbuatan buruk tidak begitu besar banget ya. Besar. Karena apa? Niat awal itu tidak ada. Tidak ada untuk sengaja-sengaja menipu, merugikan orang lain. Tidak. Apalagi setiap mau tanda tangan, mau teken, itu hawa takut itu terus menghantui. Jadi merasa terpaksa. Ya berbeda dengan orang hobi menipu. Ayah, nggak apa-apa lah, sini lah, cincai lah, saya tanda tangan sedikit lah bu, nggak apa-apa, gitu kan? Ya, nggak apa-apa lah, cincai ya, itu. Yang penting cuanmu banyak mak. Di sini, takkan. Nah ini sudah senang-senang di dalam penipuan. Nah itu tidak boleh, justru merugikan. Nah ada orang kerja. Ini kisah nyata, ya. Orang kerja di bengkel. Dia itu bosnya adalah ya bosnya. Nah, bengkelnya ini resmi, ya resmi. Ya saya tidak sebut nama bengkel, tetapi dia resmi. Nah, tentu kalau resmi ini barangnya harus original semuanya. Nah, barang orang ini masuk, bosnya ini bilang, kamu nanti pesan KW barang kualitas nomor berapa ya, gini. Nah, jadi orang itu karyawan itu disuruh bukan pesan barang kualitas nomor 1, tapi KW kualitas nomor berapa gitu, dengan harga yang sama. Nah, tetapi orang ini punya ketegasan, ya ketegasan karena dia sudah pegang kuncinya dari bosnya ini, ya karena dia menguasai tekniknya, bagaimana dia dapat cuan banyak dagangnya, ya tapi dia langsung ngomong, Bu. Kalau ibu suruh saya order cari barang yang KW, saya tidak bisa. Silakan ibu cari karyawan yang jauh lebih baik dari saya. Begitu. Orang itu bilang, ya bosnya bingung, kok karyawan ngancam saya? Gitu. Karyawan ngancam saya, iya bu. Gitu. Ibu mau untung banyak, apa mau sekali untung tapi celaka? Nah, begitu. Jadi karyawan ini jago ngomong.
Jadi tidak pasrah. Dia nggak takut kehilangan pekerjaan. Begitu. Tapi kalau takut kehilangan pekerjaan biasanya manut. Ya, manut nurut gitu. Nah, males lah cari kerjaan yang lain, sini aja lah. Ya kan. Cuannya itu seperti ember bocor ngalir terus gitu, ya kan. Nggak pernah berhenti gitu. Nah, jadi orang itu punya prinsip. Dia nggak mau. Nah, Bu, oke. Kalau Ibu mau untung banyak, ya, saya akan usahakan. Tapi jangan cari barang KW dengan dijual dengan harga yang sama. Itu sangat merugikan, Bu. Tidak bisa. Sangat merugikan, tidak bisa. Ya, akhirnya orang itu pinter. Ya, dia jual barang mahal, tetapi free jasa. Gitu ya, free jasa. Kadang-kadang dia gratiskan sendiri, pakai uang dia sendiri untuk berdana kepada orang yang nggak mampu. Misalkan di bengkel itu biayanya misalkan habis 2 juta. Nah, kurang 200.000, dia yang talangin. Biar bosnya itu tidak kekurangan income. Nah, begitu. Tapi tentu dia punya perhitungan yang matang. Itu hanya selama dia mampu, ya dia bisa bantu orang itu. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia akan menolak orang itu dengan terpaksa. Nah, jadi memang banyak beragam orang bekerja ya, begitu. Tergantung dia punya pengetahuan seberapa luas tentang pekerjaan itu. Ya, jadi memang tidak mudah ya, memang tidak mudah, apalagi bekerja dan itu satu-satunya bidang yang kita geluti dan untuk mencari kerjaan yang lain sangat sulit. Ya, kadang-kala orang merasa terpaksa untuk menjalaninya. Tapi yang penting janganlah Anda bersenang-senang di atas perilaku yang keliru. Itu nanti bahaya. Ya, baik, terima kasih.